Pada tahun 2020 ini, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional atau DJPEN kembali menyelenggarakan ajang Good Design Indonesia yang keempat. GDI adalah ajang desain berskala nasional yang dianugerahkan kepada desainer dan pelaku usaha Indonesia terhadap karya-karya desain kreatif, inovatif, memiliki nilai komersial di pasar lokal dan internasional, serta berdampak positif terhadap lingkungan dan pemberdayaan komunitas. Madai adalah salah satu desain produk di bawah brand Janida yang berkomitmen menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Dan kami memilih merepresentasikan ide-ide desain kami dengan cara yang lepas dari budaya normatif. Visi kami adalah menciptakan produk desain yang inovatif dari nilai-nilai yang kami hargai di kehidupan kami sehari-hari, yaitu kejujuran, simple, fungsional, dan ramah lingkungan. Teruntung bag rotan ini adalah combine fashion bag di mana teknik anyam yang selama ini kita gunakan yaitu hanya sebatas anyam, dan untuk teruntung bag rotan ini saya mengcombine dengan menggunakan rajut. Nah, combine dua ini yang akan menjadi target produk saya ini. Ini terkonsep dari permintaan pasar. Waktu itu saya menciptakan kain dari benang bunga ilalang. Nah, saya cobalah membuat ini asal dari permintaan dari pasar. Mariana itu merupakan sebuah bebek spesies yang asli di daerah Saipan, Guam, dan Titiam. Jadi si Mariana itu merupakan bebek yang punah karena ego manusia. Pahlawan ini adalah desain khusus dengan menggunakan timah alloy. Itu adalah fungsi dari alat tulis ini. Karakter pen ini ada bertanam, maka dia tidak bisa dihapus dan tidak luntur. Kenapa kita membuat ini? Awalnya adalah sebenarnya kebutuhan dari para musisi yang butuh gitar yang portable dan compact yang bisa dibawa kemanapun, karena mereka biasanya long trip dan lain sebagainya, mereka harus fingering dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya awal mulanya adalah untuk profesional. Kombu itu secara tradisional digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil panen. Dan yang menarik itu dia biasanya digunakan sebagai tempat ayam bertelur dan mengeram. Kombu itu terbuat dari sejenis daun palma yang biasa disebut pohon gebang yang tumbuh di daerah di dataran rendah di NTT. Produk ini kami buat untuk wadah makanan, jadi lebih ke keranjang roti. Jadi saya alih fungsikan ke area Horeca, Hotel Resto Cafe itu. Iya, di Horeca ya? Iya. Kayaknya dipakai untuk menyimpan peralatan seperti wanita ya, terutama usernya kayak nyimpan kain, alat kecantikan, atau peralatan menjahit. Tujuan saya adalah bagaimana produk-produk ini kita bisa industrialisasikan, tidak hanya di handmade, tidak hanya di niche product, tapi juga bisa di mass product. Naras Texture. Nah, di sini kita buat versi compact ukuran kursinya. Dan di sini kita banyak menerapkan detail-detail yang melengkung dan desain yang lebih minimalis. Ide utamanya adalah ingin menonjolkan keindahan kayu tersebut. Bunga kertas ini awalnya itu terjadi karena kita ada tanam bunga kertas di rumah kita sendiri. Jadi The Wave Collection ini bentuknya lengkung, dia ada sudut 45 derajat ya kalau lengkungannya itu, sehingga kalau digabungin jadi satu itu total bisa membuat satu lingkaran kalau ada 8 piece dari Wave Collection ini gitu. Kita bikin satu inovasi akan ide kita itu jadi namanya jalan jajan. Jalan jajan itu apa sih? Sebenarnya waktu itu idenya cuma membuat sebuah urban game di kota untuk mengenal kotanya sebagai problem solver akan permasalahan kota.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Dewan Jurnal yang saya hormati, setelah kita melakukan deliberasi yang cukup seru, diskusi yang cukup mendalam, dipandu juga oleh teman-teman kita dari Jepang, Best Indonesia adalah kelompok 120. Pemenang GDI terbagi atas 3 predikat, yaitu GDI of the Year, GDI Best, dan Good Design Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi, Kemendag memberikan piala GDI kepada pemenang GDI of the Year dan GDI Best, serta sertifikat kepada seluruh pemenang GDI pada saat penganugerahan GDI di Alun-Alun Grand Indonesia pada 7 Oktober 2020. Produk pemenang GDI juga dipamerkan selama 11 hari di Alun-Alun Grand Indonesia. Pemenang GDI dapat mengaplikasikan logo GDI pada produk yang dilombakan di materi promosinya. Produk pemenang GDI juga akan dipromosikan melalui pameran di dalam dan luar negeri, serta dipublikasikan melalui jejaring atasé perdagangan dan kantor Indonesia Trade Promotion Center. GDI merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perdagangan dengan Japan Institute of Design Promotion atau JDP selaku penyelenggara Good Design Award atau GMARK yang telah diinisiasi sejak tahun 1957. Pada implementasinya, proses penjurian GDI sekaligus menjadi tahap awal menuju babak seleksi akhir GMARK. Oleh karena itu, produk-produk pemenang GDI yang difasilitasi Kementerian Perdagangan untuk mengikuti ajang desain terbesar dan tertua di dunia tersebut secara otomatis langsung masuk ke tahap second screening di GMARK. Konseksitas antara GDI dan GDA juga diwujudkan berupa collaborative logo GDI-GDA yang hanya dapat digunakan oleh pemenang GDI yang juga meraih GMARK. 16 produk pemenang GDI 2020 difasilitasi untuk mengikuti ajang Good Design Award di Jepang, serta dipamerkan pada GDI Virtual Show tanggal 30 Oktober hingga 1 November 2020. Hasil dari GDI 2020 terpilih 6 produk Indonesia sebagai pemenang. Kedepan, GDI bukan hanya sekedar ajang desain untuk menentukan karya-karya desain terbaik. Lebih jauh, Kementerian Perdagangan mengharapkan GDI menjadi sebuah simbol pergerakan untuk mengembangkan budaya kerja yang kreatif dan inovatif di kalangan desainer dan dunia usaha, dalam rangka menghasilkan produk-produk berkualitas bagi masyarakat dunia yang pada muaranya berkontribusi untuk memajukan sektor perdagangan dan perekonomian bangsa.